Semangat pagi. Pagi. Oke Pak, jadi kali ini saya akan memperlihatkan ya. Ini bukan sebuah tutorial ya. Saya akan memperlihatkan cara panen sawit ya, dengan cara yang benar Bang ya. Dengan apa yang diamalkan di mana perusahaan, baik dari perusahaan di Kalimantan ataupun perusahaan di bagian Malaysia Pak ya. Jadi begini Pak, kebanyakan begini yang biasa komentar itu bahwa di Malaysia ini tidak diamalkan untuk mencungkil buah ya. Di Malaysia ini katanya turun buah, turun pelepah. Jadi setahu saya Abang, sebenarnya tidak begitu ya. Sebenarnya di Malaysia itu jaga songgo itu juga penting Bang ya. Hanya saja mungkin di tempat Abang ada sedikit kelonggaran ya, karena memang mencungkil buah itu agak susah ya. Jadi mungkin ada kelonggaran sedikit untuk pekerja. Oke Bang, namun sebelum saya perlihatkan Bang ya, jangan beranggapan bahwa saya ini orang yang hebat banyak ataupun yang tidak pernah melanggar undang-undang. Saya pun ini hampir setiap hari selalu dimarah sama mandor ataupun apa, karena apa ya, dari segi banyaknya undang-undang sehingga kita biasa enggak sengaja ataupun sengaja untuk melanggarnya. Jadi saya ini seorang pemanen seperti bapak-bapak juga. Oke, jadi saya akan pertunjukkannya dengan cara yang benar, lengkap dari cara panen dan teknik cepat dan segalanya. Saya akan bahas guys ya, sesuai apa yang saya tahu dan apa yang pernah saya diajarkan. Oke, jadi sebelum kita kerja itu Bang, kita pastikan dulu ya kita aman dan memakai alat keselamatan seperti apa yang disediakan di tempat sahabat bekerja ya. Contohnya helm, dan ini dia punya tali ini kita harus pasang ya, harus kuat. Dan biasanya kita memakai sepatu bot dan sarung tangan guys ya. Namun di sini saya hanya memakai yang sejenis ini ya, karena perusahaan di sini hanya mengamalkan yang itu. Oke, tapi kalau orang yang memang bisa ya enggak apa, beli dan gunakan. Dan di tempat lain itu biasanya orang itu memakai juga semacam pitches ya, pelindung mata ataupun kelas mata ya. Namun ya itu pun agak susah ya, jadi kita cukup yang begini saja. Oke, jadi sebelum saya mulai guys, biasanya kita itu kan mementingkan K3 ya Bang. Apa itu K3? Jadi K3 itu kesehatan keselamatan kerja. Jadi sebelum kita bekerja itu sentiasa kita berdoa dulu ya dalam hati sesuai cara agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, doa selesai. Oke, jadi saya akan perlihatkan Bang. Nah, jadi seperti yang Abang tadi lihat ya, ketika kita itu sudah menjatuhkan pelepah ataupun menjatuhkan buah ya, dan kita akan susun pelepah ataupun memotong tangkai buah ya, kita harus kunci ya. Kunci kita punya tombak ini dengan cara menancapkan ke pokok ya, agar kita ini aman di saat kita keliling sana keliling. Jadi tidak usah berlama-lama, kita akan lanjut Bang ya. Dan yang kedua itu kita harus memastikan dulu ya, kita memastikan kita punya ketajaman tombak itu ataupun egrek ya. Kita harus pastikan ini benar-benar sudah tajam ya, karena biasanya itu kita malas kerja dari segi alat kita yang kurang tajam Bang ya. Jadi kita harus pastikan, setelah itu kita sudah pastikan tidak ada yang semacam mau patah, kita pastikan lagi di sini Bang, kita punya tangkai tombak apakah dia masih kokoh atau tidak. Karena di saat kita itu memanen ya dan mencungkil buah, kalau memang tangkai ini sudah tidak layak untuk dipakai, biasanya patah dan kita akan celaka ya. Saat terlempar kita kemana akhirnya tercucur duri. Jadi pentingkan yang namanya keselamatan Bang ya, jangan beranggapan bahwa ini hal biasa. Oke, jadi saya akan perlihatkan. Biasanya kita kalau memanen itu Bang, kalau ikut dengan arahan ya, kita itu diwajibkan untuk mengikuti spiral ya, jalur spiral. Jadi kalau spiralnya ke sini, kita nombaknya dari sini ya. Namun kalau spiralnya ke sana, kita menombak dari sebelah sini. Jadi paham ya namanya spiral Bang ya. Spiral itu ini ya, jalurnya ini. Jadi ini biasa terdapat ada 8 baris ya ke sana. Oke, jadi setelah kita sudah tahu, biasanya kita itu berjalan ya, taruhlah kita ini dari sini kan jaraknya ke sana ke pokok sebelah itu ada 7 meter ya.
Jadi kita itu berjalan sambil memperhatikannya mana wajib buah yang wajib untuk dituai, ataupun kita memperhatikan jenis-jenis yang lain yang bisa mencelakakan kita. Oke, jadi saya akan perlihatkan Bang ya. Nah, jadi tangkai tombak itu kita pegangnya dengan tangan kiri menghadap ke atas. Sekitar dari mata tombak ini ke tangan ini sekitar 80 cm Bang ya, ataupun sesuaikan dengan ketinggian pokok. Dan tangan kiri kanan ini memegang ke belakang dengan menghadap ke atas ya. Terus kita ayunkan ya. Jadi tangan depan ini fungsinya untuk mengarahkan ke mana buah yang akan kita tombak ataupun dodos, dan tangan belakang ini akan memberikan kekuatan yang penuh agar memudahkan kita untuk menjatuhkan buah ini. Oke, jadi tentang kemiringan tombak ini, kemiringannya dia sekitar 40% Bang ya, ataupun 40 derajat. Oke, jadi kita lanjut. Jadi saat memotong pelupa Bang itu harus pastikan ya, dia betul-betul mepet ke dalam ya. Jangan terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Karena biasanya kalau panjang seperti ini bekas-bekas lama Bang, ini berondol akan tinggal dan akan tumbuh menjadi kotosan. Dan kedua, usahaan itu pun akan rugi ya jika ada brondol yang tertinggal di atas, karena setiap satu biji itu dipentingkan ya. Oke, jadi kita lanjut. Jadi cara mencungkil buah Bang ya. Jadi cara mencungkil buah itu dan memotong tangkai buah ini, dan kita harus pastikan ya tidak terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Usahakan sekitar 3 cm ya. Tujuannya agar pantamonya itu tidak tinggal di atas Bang ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalnya buahnya dia agak keras Bang ya, karena memang mencukil kita cukup sedikit nih pelupa ya. Kita kena sedikit saja. Terus kita gini Bang ya. Naik, turun. Nah, terus begini. Nah, oke Bang, sudah kelihatan ya. Jadi teknik mencungkil buah itu naik 30% dan turun 20%. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke sini Bang ya. Jadi kita pastikan buah yang sudah brondol Bang ya. Kalau di sini kita pakai brondol 3 Bang ya. Namun ini pun buah sudah masak Bang ya. Jadi sebenarnya kalau kita ikut dari tahun tanam ya, karena buah ini sudah masak di atas, berarti ini pelupa sudah jatuh Bang ya. Tak perlu kita cungkil, karena di saat kita ambil ini buah dan kita cungkil, dia akan terhalang di sini Bang ya. Kemudian dia akan jadi songko 3 juga, dan kita itu diwajibkan juga pakai songko 2. Tidak terganggu manengnya. Abang bisa lihat ya. Nah, jadi susah ya, agak susah sedikit. Jadi kita di sini Bang ya, kita sebenarnya kasih jatuh ini. Dan karena berhubungan saya kasih jatuh ini dari lawannya spiral Bang, akhirnya kamera kena pelupa ya. Jadi saya akan lakukan dengan cara lawan spiral, namun hasilnya tetap seperti ini Bang ya. Jadi ini hanya dilakukan di saat tempat kita sempit ataupun ada hal-hal lainnya. Oke. Nah, jadi seperti ini Bang ya, misalnya ada pelupa pemotongan itu yang panjang, dia akan tertinggal biji ya. Oke. Jadi begini Bang ya, menarik tombak itu ke belakang sekitar 50 cm ya, dan kita mengarahkan ini dengan kekuatan penuh Bang ya. Terus kalau sudah masuk, kita kunci di atas baru ke bawah, dan ini sudah boleh jatuh Bang ya. Namun kalau dia tidak boleh jatuh, memang betul-betul susah, kita boleh tolak dengan ujung tangkai dodos ya, ujung mata dodos. Oke, jadi begitu Bang ya. Misalnya di sini ada tertinggal pantak monyet ya, atau tanda matahari, kita kasih jatuh Bang. Nah, jadi ini panjang-panjang Bang ya, ini panjang-panjang semuanya. Kita lanjut akan bersihkan saja ini. Nah,
Jadi minimal ya, brondol itu akan tinggal di atas sana ya, kalau panjangnya seperti ini. Oke. Dan kedua, ketika ini berada di dasar pokok yang bawah ya, ini bisa mengakibatkan mencelakai diri sendiri ya. Ibarat kita membuat jerat, tapi jeratnya itu untuk diri kita sendiri. Karena di saat kita mengutip brondol, kita boleh tercucuk dengan ini bang ya. Oke bang ya. Ini sangat berbahaya nih bang ya, kalau kita terkena sini. Jadi itulah alasan saya kenapa harus kita jaga dari dasar, agar kedepannya dia akan menjadi baik ya. Karena kalau dasar sudah salah, kedepannya sangat susah untuk menjadi baik ya. Oke bang, jadi ingat ya bang ya, ini kalau sudah guna kita kunci ya, kunci dengan kuat. Jadi pemotongan tangkai TBS itu, tangkai buah bang, biasanya itu kita memakai dengan bentuk V ya, dan kita berada di tepat di belakang buah ya, agar kita terhindar dari ketajaman golok ya. Kita motong dari belakang bang, dan buah itu yang mungkin terguling turun di semak ataupun di pare ya, ataupun tersembunyi di pokok, kita geser ya, di mana tempat keluar arko ataupun gerobak, agar tidak terjadi ya misalnya buah ketinggalannya. Oke. Dan ketika sudah kita panen di sebelah sini bang ya, kita hendak bertujuan kemana-kemana ya bang ya, kita harus pastikan ya, mengecek baik apakah masih ada buah atau tidak, dengan cara kita memutari pokok bang ya, agar buah itu tidak ada yang ketinggalannya. Nah, jadi seperti yang saya bilang, ada buah di sini bang ya. Namun sebelum kita ambil buah ini bang, kita harus panen dengan jaga songgo ya. Jadi kalau kita ambil buah ini pun sudah lebih bang ya, ini banyak di atas, jadi kita harus buang pelupa ini. Terus kalau ini diambil bang ya, harus jatuh yang ini ya, boleh tidak, namun seharusnya sudah jatuh. Dan kita susun pelupa itu bang ya, kita ambil dari bawah ya, di pas pertengahan, agar kita terhindar dari cucukan duri pelupa ya. Oke bang, jadi seperti yang abang lihat ya. Jadi nah begini ya. Nah ini kan tidak ada tangkai entah monyet ataupun tanda matahari bang ya. Jadi di sini jelas ada ya, karena cara motonya terlalu pendek. Nah kenapa sih pemanen itu suka motongnya tangkai buah dari atas pokok itu langsung pendek ya? Jadi tujuannya itu biasanya pemanen itu bang, karena malas memotong lagi di bawah ya. Jadi dia akan potong di atas dengan pendek, namun dia tidak sadar bahwa tanda matahari ataupun tanda monyet akan tinggal di atas ya, dan dia pun malas untuk membuatnya. Dan kedua bang, kenapa di pokok itu selalu terjadi pelupa yang sudah dipotong ini agak panjangnya, akhirnya banyak brondol yang tinggal dan tumbuh menjadi kentosan? Karena di saat pelupa itu kita tombak ataupun kita jatuhkan, dan kita agak mepet ke dalam memotongnya ya, dia itu sebenarnya agak keras sedikit bang ya, ataupun dia agak lebar sedikit. Jadi mungkin walaupun kita pakai tangkai mata tombak yang besar, dia akan dua kali sampai 3 kali pukul ya. Namun kalau kita agak memanjang keluar, minimal itu pelupa itu semakin keluar semakin kecil bang ya, dan semakin lembut. Jadi kenapa pemanen itu sampai melakukan begitu? Karena untuk memudahkan dirinya untuk memotong pelupa itu, namun dia tidak sadar bahwa dirinya sebenarnya telah melakukan pekerjaan yang salah. Oke, jadi saya bukan orang hebat ya bang ya, saya hanya memperlihatkan ataupun menceritakan apa yang pernah saya diajarkan dan berbagi pengalaman apa yang saya sudah ketahui. Jadi jangan beranggapan bahwa saya ini orang hebat, saya tidak pernah melanggar undang-undang. Saya sebenarnya selalu dimarah juga sama mandor bang ya. Namun kalau kita dimarah sama mandor itu tidak boleh juga kita harus begini begitu bang ya. Kita harus tahu juga bahwa mandor itu sebenarnya dikasih arahan untuk menegur kita. Namun kepada mandor juga begini ya, terkadang mandor ini
cara mendidiknya dia ini dengan cara yang marah beginilah begitu. Sebenarnya itu hal yang tidak wajib ya, karena apa? Mandor itu sudah terlatih, tidak boleh ada amarah kepada pekerja ataupun dendam ya. Biasanya dia dendam begini karena mungkin ada kesalahan, akhirnya dia dendam. Jadi sebenarnya itu di yang hal-hal begitu tidak boleh. Sekarang ini bukan zaman dahulu ya, bahwa kita ini harus menekan pekerja dengan cara kekerasan. Itu sudah tidak perlu lagi, karena hal yang seperti itu hanya membuat pekerja ini jadi tambah stres ya. Kebanyakan di sana itu apa ya, terlalu menekan pekerja ya, terlalu menekan, dan akhirnya pekerja ini stres ya, stres kerja, dan akhirnya dia jalan. Dan kebanyakan yang bilang juga pekerja yang dari Malaysia ini tidak ada yang tahan-tahan di. Jadi betul sekali memang begitu. Saya pribadi pernah kerja, saya tidak tahan. Karena kenapa? Karena di sana itu yang pertama memang undang-undangnya sangat banyak dan ketat bang ya. Dan kalau masalah undang-undang sih bagiku itu hanya adalah hal biasa ya, karena kita hidup ini harus ada undang-undang bang ya. Namun yang menjadi persoalan ini terkadang ada yang semacam pilih kasih lah, tidak ada keadilan, ada yang dibenarkan. Contohnya dari segi tanda mentah, ada yang dibenarkan ambil tanda mentah, dan ada yang dijaga ketat. Biasanya yang jadi korban itu ketika pekerja karyawan baru ini masuk dan dijaga ketat, diikuti terus. Namun pekerja yang sudah lama ini seakan dibiarkan berbuat semaunya begitu. Jadi untuk apa ya? Untuk apa kita menjaga karyawan yang baru ini? Sedangkan karyawan yang sudah jelas-jelas di dalam sudah menjadi sebagai landasannya, kita biarkan untuk membuat kerja yang melanggar ya. Artinya minta maaf ya, bukan maksudnya bahwa membiarkan, tapi seakan membiarkan ya. Bedakan membiarkan dengan seakan membiarkan. Oke. Dan kalau cara aturan seperti yang begitu, biasanya pemanen baru ini dia akan ikut undang-undangnya. Bermana jika mandornya ataupun yang lain-lainnya ini ikut untuk memantaunya, dia akan ikut undang-undang 100% ya, mesti dia ikut. Namun ketika mandor ataupun jenis-jenis pengurus ladang yang lain ini sudah tidak ada, pemanen baru ini akan melanggar semua aturan itu, karena dia akan memperhatikannya di bagian kiri ataupun bagian kanan. Karena kita manusia ini kan ada mata ya, jadi boleh kita lihat dari kiri dari kanan. Bila kita melihat orang dalam ini, oh kok yang itu cara ambil buahnya ndak dicungkil sih, padahal saya disuruh cungkil. Jadi nah itu yang jadi persoalan. Dan yang kedua itu, kok saya disuruh ambil buah yang berondol ini, dan itu yang orang lama kok dibiarin. Nah itu yang jadi masalah. Jadi semoga kedepannya apa untuk cara ini, agar sebenarnya perusahaan itu lulus ya, artinya tidak ada yang aneh-aneh lagi ya, hanya karena terkadang tergantung dari cara pengurus ladangnya. Oke, mungkin video ini sampai di sini saya bang ya. Jika ada salah ataupun yang lebih mohon dimaklumi ya, karena saya hanya pekerja biasa yang seperti abang yang ingin berbagi pengalaman apa yang sudah saya ketahui. Oke, salam anak kerantau bang ya, sehat selalu dan